li'anna ad-din huwa awwalud daruratil khamsah allati tajibu muhafadzatu 'alaiha fayuhafadzu 'ala ad-dini wa yajibu ay yutabbaqal hukmu 'alal murtaddin al-kharijin 'anil Islam. Maka dijaga, maksudnya wajib dijaga apa 'aladdin agama, wa yajibu ay yutabbaqal hukmu dan wajib dipraktekkan apa hukum 'alal murtaddin al-kharijin atas orang yang murtad dan keluar anil Islam, dari Islam. Qala sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ini sabda Nabi. Jadi kalau hukum Islam berjalan, maka kalau hukum Islam berjalan seperti di Saudi Arabia, siapa yang murtad keluar dari Islam maka hukumnya apa? Hukum mati. Itu wajib dipraktekkan. Karena apa? Karena syariat ini menjaga agama. Tujuan ada syariat itu menjaga agama. Orang yang lepas dari agama udah sikat aja. Faqtulu, jaga agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang yang Islam illa bi ihda thalathin, kecuali dengan 3 hal. Salah satu 3 hal. An-nafsu bin nafsi, diri dibunuh, dikisas bin nafsi sebab membunuh diri yang lain. Wasayyibuz zani, dan sayyib janda, duda atau beristri bersuami, az-zani yang zani, waliyadzubillah, ranjam. Wattariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan pada agamanya. Agama kita apa? Islam. Murtad dari Islam, dari agamanya. Wa may yartadda an dinihi fayamut. Siapa dia? Prakteknya bagaimana? Al-mufariqu lil jamaati, yang memisahi pada jamaah. Jangan diganti, bukan li jamaatina. Jadi lil jamaah. Terus kalau lil jamaah di situ ada al-ta'rif. Al-ta'rif. Paham? Al-ta'rif. Al-ta'rif itu al yang menunjukkan suatu istilah yang sudah dikenal dalam agama. Nah, kita harus ngelihat ini apa? Ma makna al-jamaah? Enggak harus ngelihat ini, sudah ingat aja dalilnya. Ma hiya ya Rasulullah. Bagaimana jawabnya? Ma ana alaihi wa ashabi. Siapa saja? Siapa saja yang menetepi apa-apa anak aku wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Siapa saja yang menetepi apa yang saya tetepi dan sahabat-sahabat saya, itulah namanya jamaah. Wasyahidu, dan syahid di sini syahid maksudnya bukan syahid. Syahid di sini yang diambil, yang menyaksikan, yang menguatkan, yang diambil dalil di sini qauluhu fir, sabdanya Nabi, wattariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Lafaz itu artinya syariat ini memang dijaga, memang ditujukan untuk menjaga agama. Siapa yang keluar dari agama ya sudah, dia hukumnya hukum mati, hukum mati. Wathani minad darurat, dan yang kedua, 15 menit lagi setelah. Yang kedua minad darurat, termasuk yang darurat berapa tadi? 5. Daruratul khams atau daruriyat al-khams. An-nafsu, diri. Jadi agama ini ditujukan untuk menjaga hak diri seseorang, menjaga diri seseorang, hifdzun nafsi. Walihada, karena inilah syara'allahul qisas, mensyariatkan siapa Allah pada qisas, yaitu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla, diwajibkan kepada kalian qisas di dalam agama. Ila qouli ta'ala, sampai firman-Nya Allah Ta'ala,
walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian dalam urusan qisas itu terjadilah kehidupan yang stabil, tidak gampang orang bunuh orang lain. Ya ulil albab la'allakum tattaqun. Orang yang punya akal, jika kalian takwa. Kelihatannya hukumnya kejam, tapi justru itulah yang menstabilkan kehidupan. Karena dengan orang mau bunuh, dia mikir, wah saya dibunuh nanti, nggak jadi bunuh dia. Tapi kalau orang membunuh hanya dihukum setahun, 2 tahun, apalagi tukang hukumnya bisa disuap, bunuh aja sak maunya. Apalagi duitnya banyak, gampang aja ngilangin orang. Bayar orang udah bisa. Tapi kalau hukum qisas ditelusuri, 10 orang mulai dari yang merencanakan, mulai dari yang mengeksekusi, yang merencanakan, yang punya tujuan, qisas semua. Kalau dihukum misalnya nggak berani merencanakan, nggak berani praktek bunuh, nggak berani, karena namanya walakum fil qisasi hayatun. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya yang nomor 1 tadi, hifdzuddin ini. Jadi masalah nawakid Islam, perusak Islam itu kalau orang sudah murtad maka hukumnya dipenggal, hukumnya benar. Mana tadi? Wa amara bi hifdzil anfusi al-mu'minah. Dan Allah memerintah menjaga beberapa diri orang yang iman. Walidha, karena inilah syara'al qisasa, Allah mensyariatkan qisas li hifdzil anfusi, karena untuk menjaga beberapa diri minal i'tida, dari pelanggaran, dari pembunuhan. Walakum fil qisasi hayatun li'annal qisasa wa in kana qatlan lil jani, karena sesungguhnya qisas itu walaupun ada qisas qatlan lil jani, membunuh yang melanggar, maksudnya membunuh yang membunuh, fa innahu yusabbibul hayata linnas, sesungguhnya qisas itu menyebabkan kehidupan bagi manusia, artinya kehidupan terjamin. Li'annahu yamna'ul qatla, karena qisas itu mencegah pembunuhan. Orang nggak jadi membunuh karena ada qisas. Faya'manun nasu ala dimaihim, maka aman siapa manusia atas darah-darah mereka, nggak takut dibunuh. Yaitu faida alimal qatilu au alima may yuridul qatla, ketika mengetahui siapa orang yang akan membunuh atau mengetahui orang yang ingin membunuh. Faida alimal qatilu, ketika mengetahui siapa yang membunuh, au alima, atau mengetahui siapa man yuridul qatla, orang yang menghendaki membunuh, contohnya merencanakan pakai tangan orang lain, annahu sayuqtalu, bahwa dia akan dibunuh, diqisas, fa innahu yakuffu anil qatli, maka dia akan berhenti dari pembunuhan, enggak jadi membunuh dia. Fayunji nafsahu, maka menyelamatkan dia pada dirinya enggak jadi dibunuh, enggak jadi diqisas. Wa yunji man hamma biqatli, dan menyelamatkan dia pada orang yang sengaja dia biqatlihi, dengan untuk membunuh orang itu. Wa bidzalik, tidak jadi membunuh orang yang direncanakan mau dibunuh. Wa bidzalik tahaqqanad dima'u wa tuhfazu, dengan demikian itulah maka tahaqqana itu tertahan, dima'u darah, artinya enggak tertumpah, enggak dibunuh. Wa tuhfadu, dan dijaga darah. As-salitsu minad daruratil khamsi, yang ketiga dari darurat yang 5. Darurat maksudnya yang wajib betul-betul darurat, harus dijaga dalam agama ini. Al-aqlu, akal manusia. Akal mana? Allahu Jalla wa Ala, Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia, khalaqa hadal insana wa mayyazahu an ghairihi minal makhluqat, menciptakan manusia ini, wa mayyazahu, dan membedakan manusia, an ghairihi, dari selain manusia, yaitu minal makhluqat, dari makhluk-makhluk,
Apa membedakannya? Li'annahu a'tahul aqla. Karena sungguhnya Allah itu telah memberi kepada manusia itu akal. Manusia itu akal, dikasih akal oleh Allah. Liyumayyiza bihi bainan nafi'i wad-dhar. Supaya bisa membedakan siapa insan dengan akal itu antara yang manfaat dan antara yang mudarat, wad-dhar. Wat-thayyibi wal khabith, dan antara yang baik dan yang buruk. Wal kufri wal iman, antara kekufuran dan keimanan. Di mana Allah memuliakan? Dalilnya ini, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Di mana letak kemuliaannya? Akal. Karena Allah ngasih akal. Walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia ini dalam sebaik-baiknya takwim. Qawwama yuqawwimu taqwiman. Kalau makna biasanya bentuk. Tapi ini sebenarnya bukan hanya bentuk. Dia punya akal, bisa meluruskan sesuatu. Yang dikatakan takwim. Fallahu jalla wa ala mayyazal insana bihadzal aqli. Allah membedakan, Allah yang Maha Agung dan Mulia ini membedakan manusia dengan akal ini. Bihadzal aqli. Fa idza janal insanu ala aqlih. Ketika melanggar siapa manusia terhadap akalnya, yaitu bi anta'ata syai'an, dengan ta'ata dia minum, mana keterangan, makan, dia ta'ata itu mengkonsumsi apa? Makan atau minum. Syai'an, sesuatu, minal muskirati, dari yang memabukkan, wal mukhaddirati, dan dari mukhaddirat. Mukhaddirat itu kayak ganja, kokain, dan lain-lain. Fa innallaha aujaba, sungguhnya Allah mewajibkan iqamatal haddi alaihi, penegakan hukum had atas dia, yaitu bil jildi, dengan dijilid. Dia mabuk minimal 50, hifdzan lil uquli, karena menjaga pada akal, li alla yatala abu biha, agar dia tidak mempermainkan biha dengan akalnya. Kenapa orang mabuk kok dicambuk? Karena Allah itu menurunkan syariat. Termasuk maqasid syariat itu adalah kita punya kewajiban menjaga akal kita. Dikasih akal ini karena kita manusia itu agar beda dengan yang lain. Diperintahkan tuh dijaga, diramut akalnya sendiri, apalagi akalnya orang lain. Orang memukul orang lain sampai kehilangan akal. Nah, itu juga ada hukumnya, ini berat itu hukum. Ar-rabi' minad daruratil khamsi, yang kelima dari yang keempat dari 5 yang darurat itu, hifdzul amwali, menjaga harta. Jaga harta. Kenapa? Li'anna nasa, jadi syariat ini diturunkan untuk menjaga harta supaya hak kepemilikan itu terjaga. Li'anna nasa labudda lahum minal mal, karena manusia itu tidak boleh tidak harus punya harta. Alladzi taqumu bihi masalihuhum, yang tegak dengannya kemaslahatan mereka. Manusia dengannya harta, maksudnya kemaslahatan dia di dalam hidup dunia ini akan tegak kalau ada harta. Al-malu asabul hayati, harta itu adalah asab itu ya tumpuan kehidupan. Harta itu adalah penguat tumpuan kehidupan. Kama yaquluna, sebagaimana berkata mereka, sebagaimana perkataan orang-orang itulah. Kama yaqulun ashabul haya, tulangnya, tulang punggung ya. Ashabul haya bisa tulang punggung kehidupan, artinya yang
menegakkan kehidupan itu adalah harta. Kayak orang umum bilang begitu. Memang harta itu dijaga dalam agama, hak kepemilikannya. Qala ta'ala wala tutus sufaha amwalakum. Janganlah kalian memberikan kepada orang-orang yang bodoh amwalakum, pada harta-harta kalian. Allati ja'alallahu lakum qiyama, yang telah menjadikan siapa Allah pada kalian qiyaman, orang-orang yang meramut. Harta kamu yang kamu ramut, kamu jaga itu jangan kamu berikan kepada orang-orang bodoh. Nanti hartamu hilang. Hartamu hilang. Kalau mau ngasih modal itu jangan kasihkan orang nggak berpengalaman. Atau kamu kasihkan kepada orang nggak jujur, hilang hartamu itu nanti. Dibawa pergi. Sampai anak yatim yang kamu ramut, sementara hartanya ada pada kamu, jangan kamu berikan kepada dia. Dijaga harta itu, karena dia masih bodoh. Kalau bodoh nggak bisa ngatur harta, bisa hilang harta dia nanti. Ini contoh rujukan ayat bahwa agama ini menjaga harta kepemilikan seseorang jangan sampai hilang.